Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 Januari 2023 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para suster, romo, frater, bruder, kita semua dimanapun saudara-saudari berada, selamat hari Minggu, selamat bersukacita bersama keluarga dan komunitas. Dan hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh Ia limpahkan kepada kita. Di antifon pembuka dari kitab Maliaki, lihatlah Tuhan, Pangeran datang, membawa serta kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Hari ini adalah Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Kita mohon agar kiranya semua anak misioner juga boleh menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Hari ini firman Tuhan kita akan dengarkan dan renungkan melalui bacaan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada, ini rekaman yang pertama kali di tahun 2023, maka saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Natal, tahun baru untukmu semua, keluarga dan komunitas dimanapun berada. Semoga sukacita Natal juga di tahun yang baru ini menjadi kekuatan bagi kita. Meskipun di tengah situasi dunia yang tidak mudah di zaman sekarang, apalagi dengan berbagai macam dampak ekonomi, resesi, dan macam-macam hal lain yang bisa kita rasakan,
tetapi kita tetap berharap bahwa tahun yang baru ini memberi kekuatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang putri yang kaku, para romo, suster, frater, bruder, kita semua boleh merenungkan hari ini mengapa penampakan Tuhan bagi kita. Tentu penampakan Tuhan berbeda sekali dengan penampakan misalnya yang kita nonton pada film-film yang seringkali menakutkan. Tentu penampakan yang Tuhan atau juga yang kita imani di dalam tradisi Kristiani adalah gambaran bagaimana Allah menunjukkan dirinya. Dan di dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, ada 3 raja atau 3 orang Majus yang boleh dipanggil oleh Tuhan dan datang mempersembahkan apa yang mereka miliki. Tentu kita boleh tahu ya nama-nama dari 3 raja itu. Ada Kaspar, ada Melkior, dan ada Baltasar yang boleh menjadi orang-orang Majus, gambaran 3 orang Majus ini. Tetapi lebih dari itu adalah kita boleh merefleksikan bahwa ini juga menjadi gambaran diri kita. Yang pertama-tama boleh kita sadari, poin yang boleh kita renungkan, pertama-tama adalah Tuhan memberikan kepada kita hati dan pikiran agar kita mampu menangkap rencana dan kehendaknya dalam perjalanan hidup kita. Penampakan yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita adalah agar kita mampu menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Dan boleh menjadi kekuatan bagi kita di hari ini, Hari Anak Misioner Sedunia. Hendaknya kita pun boleh mengalami kebaikan Tuhan dan pada akhirnya kita sendiri yang meneruskan karya cinta kasih Tuhan ini. Kita boleh menangkap juga menjadi tema dari pesan Natal tahun 2022 dan juga tahun baru 2023 di tahun ini adalah mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Harapannya bahwa dengan perjumpaan dengan Yesus menggerakkan, mengubah, atau dengan bahasa yang lain, perjumpaan dengan Yesus itu mentransformasi diriku dan diri kita sekalian yang mengimaninya. Perjumpaan karena persembahan diri kita membantu kita untuk semakin mengimani Kristus yang sungguh-sungguh menyelamatkan. 3 raja, 3 orang dari Majus ini mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Kita boleh bertanya, apa yang kupersembahkan kepada Tuhan? Jadi emas dan perak saya tidak punya, tetapi persembahan hidup kita. Yang pertama-tama yang perlu kita persembahkan adalah kerelaan diri kita mempersembahkan apa yang kita punyai. Tentu seorang yang memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang teguh, pasti dia akan menaruh pengharapan yang besar pada Tuhan. Ingatlah bahwa perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah, selalu memberi daya transformasi. Karena pengalaman perjumpaan itulah kita boleh semakin yakin bahwa Tuhan mampu mengubah dan memberi daya ubah bagi perjalanan hidup iman kita. Maka yang dibutuhkan dari kita pertama-tama adalah percaya atau iman itu sendiri. Iman adalah tanggapan kita, tanggapanku atas apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Hal itu bisa berdaya ubah, terjadi dampak kalau orang sungguh-sungguh memiliki iman yang mantap, kepercayaan yang utuh, keyakinan yang teguh. Dan itulah yang dialami oleh ketiga orang Majus. Dan yang kedua adalah orang-orang Majus ini sungguh-sungguh memiliki pengalaman diubah. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami pengalaman yang lain atau menemukan jalan yang lain karena hati mereka diubah. Bisa jadi dalam setiap doa kita mau supaya orang lain itu berubah, tetapi ternyata dengan doa, dengan iman kita, dengan doa-doa itu Tuhan mengubah kita pertama-tama, bukan mengubah orang lain, tetapi pertama-tama membantu kita agar kita boleh mengubah hidup kita. Dan di dalam poin yang ketiga, kita boleh semakin kita pun beriman, semakin kita percaya, kita boleh menemukan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa bayi Yesus yang menampakkan dirinya, memberikan gambaran keselamatan kepada kita. Allah
Allah yang telah lahir di dunia, Allah firman itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, memberikan kepada kita kekuatan bahwa Allah merencanakan keselamatan bagi siapapun yang Ia kehendaki. Maka kita mohon agar kiranya kita mampu menemukan jalan-jalan baru berkat perjumpaan kita dengan Yesus. Dan semoga di hari Minggu penampakan ini, hari Minggu anak misioner ini, sedunia kita boleh menemukan kasih dan kebaikan Tuhan. Jalan-jalan kecil yang mampu mengantar kita sampai pada kekudusan. Tuhan menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas, bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga yang memakai nama ketiga raja, Baltasar, Melkior, dan Gaspar. Kita juga mohon berkat Tuhan untuk semua mereka yang sedang sakit, juga semua mereka yang ada dalam situasi yang sulit. Allah menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 Januari 2023. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.